ini hanya bisa kita dapat atau peroleh melalui pewahyuan. Thank you Pak Bayu. Ya, luar biasa. Baik, maybe we give time for testimony, Brother Adam first. After that, okay. Kita panggil Brother Lingga from Malang. Are you ready, Brother Lingga? Time is yours, 5 minutes. Silakan, Pak Lingga. Iya, salam Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak untuk kesempatannya malam hari ini. Malam ini saya akan menyampaikan testimoni dan pesan profetik secara singkat saja. Ada beberapa testimoni kemarin yang saya alami dari setelah kita mengikuti SOTV di sesi ke-8. After joining the SOTV on the 8th session, I have experienced several testimony and also a prophetic message. I received a prophetic message from the Lord. Go ahead. Dan di sesi SOTV 8 tempo hari selesai sesi, tiba-tiba saya dapat telepon dari saudara yang akan merit pada tanggal 9 Oktober ini kemarin, dan disampaikan bahwa dia manifest dan dia marah, ngamuk. Kemudian saya dan istri diminta untuk datang ke sana, dan kemudian seketika itu kita berangkat ke sana, dan di dalam perjalanan kita berbahasa roh, dan sampai di tempat kita duduk di sana, kita ngobrol, dia masih ada di kamar, dan sama istrinya sampaikan bahwa sekarang dia sudah tenang. Kenapa kok bisa tenang sekarang? Dan seperti tidak apa-apa. Kemudian setelah itu kita makan seperti biasa dan kita pulang. Jadi betul-betul kita membawa radiasi Tuhan pada saat itu. So after the 8th session of SOTV, just when we just finished, and suddenly somebody called me and then informed me that one of my relatives that's about to get married, he experienced some manifestation. It was he threw fits of rage, and so as we are heading to this place to pray for him, we were praying in the spirit, and then suddenly when we arrived there, his wife to be said, "Oh, my husband to be has already calmed down somehow, and there is no more manifestation, and everything is peaceful and quiet, and we have our time, we can fellowship, and we have dinner together there, and everything is fine." So something happened when we are praying on the way to pray over this relative of us, and the Lord touched him, and even we don't have to pray for him or do a deliverance prayer. Iya, dan puji Tuhan, acara pernikahannya di tanggal 9 Oktober ini kemarin semua berjalan dengan lancar. So all the wedding ceremony, every celebration on the 9th of October, everything going smoothly. Kemudian di kesaksian kedua di minggu berikutnya, di sesi ke-9, di satu siang seperti digerakkan Roh Kudus untuk saya berbahasa roh, tepatnya di waktu itu sebelum mendekati jam 12 siang, dan pada waktu itu tiba-tiba mata saya ngantuk, kemudian saya tidur, dan di saat saya tidur itu saya juga dinampakkan satu penglihatan bahwa ada kuasa kegelapan yang ada di dalam rumah ini yang sudah mengikat salah satu keluarga saya, dan betul-betul dinampakkan jelas di situ bahwa wujud dari kuasa kegelapan itu, dan juga bagaimana dia membelenggu dan mengikat salah satu keluarga saya itu. Kemudian saya bangun dan saya berbahasa roh, dan saya juga mendengarkan YouTube dan juga memuji menyembah, dan sama dengan seperti terkoneksi, terkonfirmasi bahwa pesan yang disampaikan melalui pujian dan bahasa roh dan kesaksian yang dari YouTube itu juga sama, bahwa saya harus mendeklar dan harus mengusir kuasa kegelapan itu dari rumah saya, karena ada keluarga yang memang masih ada di seberang, seperti itu. Okay, so the following week also after the SOTV session, it was just about when the clocks are about to strike at noon, the Lord lead me to speak in tongues,
And when I was speaking in Oh. tongues, suddenly uh, I felt like a fall asleep, maybe not truly asleep, but in that brief moment, the Lord showed me a vision about one of my relatives, one of my siblings, that are actually in bondage, and the Lord showed me clearly what kind of spirit that are binding him and keep him in bondage. So I was praying in the spirit, and I woke up and I regained my consciousness, and I immediately pray again in the spirit as I switch on the YouTube and I switch on praise and worship, and I heard the testimony, and it all confirming one after the other about what are the things that I need to do. Then I was continued to pray, and then the Lord, then it become clear, and there is nothing wrong after that. Everything's gone, everything's normal, all the demonic forces, and I can feel the release happen. So the Lord confirmed it through the speaking in tongues, and the Lord showed it through vision, and then again confirm it through even the praise and worship, even through the YouTube. So and a deliverance happened to my relative. Iya, kemudian testimoni yang ketiga, beberapa hari berikutnya saya juga ketika berbahasa roh, kemudian tiba-tiba ada telepon dari saudara yang akan merit di tanggal 7 Oktober kemarin, sehari sebelum dia merit pada waktu itu. Kemudian dia telepon, dia sampaikan bahwa pernikahannya dibatalkan sepihak oleh salah satu keluarga sepihak, dan sudah dicabut berkasnya dari KUA. Kemudian dia telepon minta didoakan, dan kita minta hadir ke tempatnya dia. Cuma karena beda kota kita nggak bisa hadir. Kemudian kita doakan dari sini, dan kita sampaikan, kamu tenang saja, pernikahan kamu akan berjalan, dan semua pasti akan baik-baik saja. Kemudian malamnya mereka pertemuan keluarga, dan di situ juga suasana masih keruh, dan disampaikan bahwa salah satu keluarga ini masih bertahan bahwa nggak mau pernikahan besok itu dilanjutkan. Tapi besoknya pagi-pagi ditelepon oleh keluarga yang menolak tadi, kemudian bahwa disampaikan bahwa pernikahan itu akan tetap berlanjut, dan kemarin tanggal 7 Oktober kemarin pernikahan mereka sudah selesai dan semua berjalan dengan lancar. Terima kasih. So another on the 7th of October, another one of my relatives are supposed to get married, but suddenly I received a call from him that there is one of the side of the family who have who fettled the wedding and have a move to cancel the wedding, and also revoke the wedding registry in the what is the Kantor Urusan Agama, the Department of Religion. The Indonesian, you have to register in the Department of Religion before you have the wedding. So this family, against this wedding, and have a move to withdraw all the paperwork, all the registration that has been pre-registered. And then we pray over him because we were in a different town, so we couldn't get to that very same town immediately. So we pray in proxy, and we are speaking in tongues, and the Lord spoke, give the interpretation, give the meaning. And I said to my relative, fear not, don't be worried. Your wedding will continue and will come to pass. So even the very night after we pray, their family, these two families still in dispute, but somehow it's clear up, miraculously it's clear up, and so the wedding can continue as the Lord has spoken. So on the 7th of October, it went on, the ceremony and the celebration without any hitch, because God has promised and God has spoken. Praise the Lord. Iya, kemudian yang terakhir saya mendapat satu pesan profetik, vision dari Tuhan di tanggal 5 Oktober, tepatnya di jam 5 pagi pada waktu itu. Kemudian seperti biasa saya secara rutin memang berdoa di pagi hari, dan saya berbahasa roh, dan tidak lama setelah saya berbahasa roh, kemudian tiba-tiba saya tertidur lagi. Tidak lama saya tertidur pagi itu, dan pada waktu itu dinampakkan bahwa ada satu
saya berada di satu tempat, ada di pinggiran kota, dan di situ berkumpul begitu banyak orang, mungkin ribuan jutaan orang. Tempatnya ada di Indonesia. Kemudian ada satu tempat di sebelahnya itu, tempatnya sangat sangat luas dan sangat bagus di pinggiran kota, seperti kawasan perumahan begitu. Kemudian di sebelahnya ada tempat, posisinya naik, dan ada jalan kecil, tidak terlalu besar gitu. Kemudian di ujung jalan itu ada gerbang, kemudian di baliknya itu, pada waktu itu saya belum tahu, di akhir mimpi itu baru saya dinampakkan bahwa satu persatu dari kumpulan orang-orang yang ada di tempat itu tadi, itu naik dan menuju ke jalan itu. Dan setelah mereka melewati gerbang itu tadi, bajunya berubah menjadi merah menyala seperti itu. Dan mereka adalah orang-orang yang bersuka cita, dan mereka masuk ke dalam, di balik gerbang itu tadi, di balik pintu itu tadi ada satu kawasan, ada satu kolam yang cukup luas, yang airnya cukup bening di situ. Dan di situ Tuhan sampaikan bahwa ini adalah orang-orang yang aku pilih dan orang-orang yang aku panggil, dan ini orang-orang yang aku persiapkan untuk end time ini, untuk panggilan Tuhan, untuk agenda Tuhan atas Indonesia, atas dunia, seperti itu. Jadi bagaimana orang-orang itu bersuka cita, dan di situ juga disampaikan pesan bahwa orang-orang ini akan aku berkati dengan luar biasa, dan dunia akan melihat bagaimana kehidupan mereka betul-betul berbeda. Jadi dalam segala aspek mereka akan dipulihkan dengan luar biasa, sehingga dunia akan melihat bagaimana mereka dibedakan, dan satu persatu dari kerumunan itu tadi yang di bawah itu masuk ke situ dan melewati. Ketika mereka melewati gerbang itu, pintu itu, mereka baju mereka berubah menjadi merah dan menyala-nyala seperti itu. Dan terakhir baru saya tahu bahwa ini juga bertepatan dengan tahun Ibrani 5784 Pedalet. Jadi ini juga berbicara tentang otoritas Tuhan. Jadi ada satu panggilan yang di end time ini untuk orang-orang pilihan Tuhan di Indonesia, seperti itu, Pak. Jadi itu jalannya seperti apa? Jalan kecil atau jalan luas atau apa? Dan itu baju Jalan kecil mewahnya seperti naik, apa? kemudian Oke. seperti anjungan gitu, mungkin lebarnya sekitar 2 meter gitu, tapi cukup Oke. panjang, menjorok ke arah kolam itu tadi, seperti itu. Okay. So he was praying at 5 a.m. in the morning, like usual. That is his usual habit to pray in the morning. So as he was praying and speaking in tongues, suddenly he fell into like a sleep or a trance, and he saw a vision. And in this vision, what he's seen, that he was in the suburb area of a city where there are not just he alone, but there are thousands of people around in that area. Now, as he saw that vision, he was led by the Lord to see, the Lord showed him in a small road, about 2 meters maybe, and it led ascending to a hill. And just beyond that road, there is a gate. It's like and as he entered through the gate, it's like a bay open, and it has like a pier that goes to the water, to the clean water. And then he starts seeing these people that were gathering in that place one by one. They went to the same road. They ascend up to the hill, and they entered the gates. And as they entered the gates, their clothes suddenly changed from regular clothing into a robe of that red color, and it's bright and it's fiery. It's like a fire. And as they entered to the gates and they entered to the water, and they came out from the water, and the Lord spoke to him, "These are my chosen people, of which I will use them I will use these people mightily, not just in Indonesia, but throughout for the world, also worldwide to do. I will use them mightily worldwide as well." So these are the group of people that I've prepared for this end time. Apalagi tadi ada lagi yang saya miss nggak tadi? Selain untuk akan Tuhan pakai zaman, ada apa lagi?
Udah, Pak Liga. Iya, disampaikan bahwa ini waktunya saat ini, dan Okay, Tuhan memang the sedang time is now, menantikan kita seperti itu, Pak. and the Lord is Terima waiting for kasih. us to move, for us to move. Okay, thank you, Pak Liga. Ada Terima lagi? kasih, Pak. Okay, thank you. Ya, Sudah, terima Pak kasih. Sandi. Alright, Thank you. thank you. Pak Lingga. Terima kasih. Oke, teman-teman, Tuhan akan terus mengkomunikasikan apa yang menjadi keputusan dan rancangan Tuhan di hari-hari ini kepada kita. Jadi jangan heran kalau ada penglihatan, ada nubuatan, itu akan berlaku sama ketika dikatakan di kitab Yoel, teman-teman. Lalu ditulis juga di Kisah Para Rasul gitu ya. Jadi teman-teman, kita memasuki hari-hari yang serius hari ini, ya kan? Bahkan kita apa yang terjadi di dunia ini, kita butuh respon segera, teman-teman. Jadi ketika kita merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan, jangan banyak yang korban lagi, teman-teman sekalian. Baik, karena kita tinggal 2 session, teman-teman, saya beri kesempatan satu kesaksian yang apabila ada dari teman-teman boleh raise hand. Ada yang mau bersaksi? Satu kesempatan? Karena tidak terasa nih, udah session 11 rasanya sih cepat banget jalan nih. Oke, kalau tidak ada, baik teman-teman, saya akan berikan kepada Pak Adam Teja untuk say something about the Tommy Hicks dream or penglihatan. Silakan, Brother Adam Teja, time is yours. Thank you, Pak John. John, correct. I'm just going to be speaking in Indo. I don't think we need to translate it because I think you know everything about that I'm about to share anyway. I hope that's okay with you. Oke, teman-teman. Ya, nggak terasa memang hari ini udah minggu yang ke-11 ya. Dan saya yakin teman-teman yang hadir hari ini tidak sama dengan teman-teman yang hadir waktu minggu pertama. Semua mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Malam ini saya ingin share tentang Tommy Hicks. Sebenarnya itu adalah satu figur yang menurut saya sangat luar biasa penting dalam FGBMFI. Tuhan menempatkan dia di malam itu di sebelah kamar seperti yang Pak John Thompson ceritakan. Karena anaknya Demos itu hari itu sedang keluar kota. Richard sedang keluar kota, kamarnya kosong, Tommy Hicks tidur di sebelahnya. Tapi ternyata dua-duanya juga tidak tidur. Ternyata dua-duanya diurap oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Ada satu visi yang Tommy Hicks terima pada malam itu. Bahwa dia itu ditugaskan untuk pergi ke Argentina. Wah, itu dia nggak tahu. Dia sebenarnya dikasih bayangan atau gambar satu peta di Amerika, dan itu adalah negara Argentina. Dia nggak tahu Argentina itu apa. Dan kemudian waktu pagi itu mereka demo cerita tentang visi yang dia dapatkan. Tommy juga menceritakan visi yang dia dapatkan, tapi dia masih ragu-ragu gitu, apakah itu betul panggilan Tuhan. Tapi memang beberapa bulan kemudian dia dibiayai oleh Demos untuk pergi ke Argentina. Waktu dia naik kapal, Tuhan berbisik kepada dia bahwa dia kalau sampai di Argentina harus bertemu dengan seseorang yang bernamanya Peron. Dia nggak tahu siapa Peron. Dia panggil pramugari, dia bilang, tolong, apakah Anda kenal orang yang bernama Juan Peron? Pramugarinya kaget, dia bilang, itu presiden kita. Dia bilang, masa itu presiden? Iya. Waduh, Tuhan berbicara kepada dia bahwa dia mesti bertemu presiden itu. Dan waktu dia cerita dengan orang-orang, orang bilang, wah nggak mungkin, dia diktator dan sangat diprotek, nggak mungkin bisa ketemu. Tapi begitu dia tiba di Argentina, dia cari orang penterjemah, dia pergi ke istana. Nah di sana dia ketemu dengan ajudannya. Dia minta izin, dia bilang ke ajudannya kalau dia diberi penglihatan bahwa dia akan mengadakan satu KKR yang besar, dan dia minta izin. Karena di negara itu segala harus minta izin. Mau ada pertemuan, mau ada tulisan apa-apa yang berhubungan dengan agama harus minta izin. Mau pakai radio atau mau pakai koran. Orang itu ajudannya bilang, nggak bisa Pak, nggak mungkin kamu bisa dikasih. Dia udah gitu,
Udah gitu orangnya nanya gitu, emangnya Tuhan masih bisa menyembuhkan? Dia bilang iya. Udah gitu dia bilang, yuk kenapa jalannya agak aneh gitu ya, agak pincang, kayaknya kesakitan. Ya dia bilang dia ada hepatitis dan dia juga ada sakit ginjal. Nah pada saat itu juga dia tanya, apakah boleh saya doakan? Dia bilang boleh. Dia pegang badannya dan kemudian dia mendoakan dalam nama Tuhan Yesus. Orang itu ternyata pada saat itu juga sembuh. Orang itu kagetnya luar biasa. Si ajudan dia bilang, wah kenapa penyakitnya hilang? Sakit-sakitnya semua hilang. Dia sangat berbahagia dan bilang, oke, kalau gitu besok kamu boleh ketemu dengan presiden. Saya atur. Nah, besoknya tentu dia datang ke istana balik lagi dan bertemu dengan Peron. Ini orang yang sangat luar biasa. Dia ketemu dengan Peron. Dia share firman Tuhan. Dia ceritakan bahwa dia dipanggil untuk mengadakan KKR yang besar. Nah, kemudian Peron juga bertanya yang sama, apakah memang betul Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu masih bisa menyembuhkan pada saat ini? Tommy Hick bilang, yes, bisa. Saya bilang, apakah Bapak mau saya doakan? Karena dia lihat, Peron itu mukanya itu eksima. Mukanya kering, kulit-kulitnya itu copot-copot. Sampai dia saking malunya, dia nggak mau difoto. Itu presiden Argentina, diktator. Langsung dipegang tangannya dan dalam nama Tuhan Yesus, bang, kulit yang kering, yang eksima, yang pecah-pecah, seperti kayak kulit baby. Pada saat itu dia presiden kaget sekali, semua yang ada hadir di sana semua kaget, dan kemudian dia bilang, wah betul, ternyata Tuhan itu nyata. Dia bilang, oke, apa yang kau inginkan? Tommy Hick minta akses buat koran, akses buat radio, dan juga untuk meeting, tempat meeting. Diberi tempatnya yang ukurannya 25.000. Dan dalam beberapa hari kemudian dia mengadakan meeting. Pertama-tama meetingnya tidak besar. Yang datang mungkin di bawah 1.000, kemudian 2.000, kemudian 6.000. Koran udah gitu. Tiap hari ada penyembuhan yang luar biasa. Akhirnya 25.000 aja sudah nggak cukup. Karena itu tidak cukup, dia balik lagi ke presiden, dia minta yang lebih besar, dikasih yang 110.000. Dan tiap hari itu ada kesaksian banyak sekali luar biasa. Ya, tiap kali mereka sudah bubar, tempat stadium itu barang-barang tongkat, barang-barang kursi roda, semua ditinggalin karena orang-orang yang datangnya pakai kursi roda keluar dari situ sembuh. Itu luar biasa sekali yang terjadi pada saat itu. Pada saat itu benar-benar revival terjadi di Argentina. 3 juta orang diprediksi hadir datang ke kota itu. 3 juta orang dan 300.000 paling sedikit menerima Tuhan Yesus dan menerima kesembuhan. Dan kenapa saya mau menceritakan tentang Tommy Hick? Karena Tommy Hick itu adalah orang kedua yang membuka chapter. Setelah chapter di Clifton Cafe, dia itu buka chapter yang kedua. Dan bayangkan teman-teman, orang yang mempunyai kualitas seperti ini, kesaksian apa yang akan dia ceritakan? Tentu kesaksian yang dia ceritakan itu adalah sign, wonder, and miracle. Itu yang dia ceritakan, bahwa Tuhan memakai orang-orang biasa untuk membagikan firman Tuhan, untuk membuat orang-orang semua percaya kepadanya. Dan ada satu cerita yang saya baca, di mana dia setelah chapter selesai, dia bertanya, itu seperti altar call. Dia bilang, semua yang hadir, siapa yang bersedia untuk melayani Tuhan? Itu mungkin 90% lebih mereka berdiri. Dan dari orang-orang ini menjadi chapter presiden. Bayangkan teman-teman ya, kita di Indonesia atau di mana-mana, kita mau pilih chapter presiden itu kita mesti banyakkan, kan orang bilang dijorokin. Di sana enggak. Zaman itu enggak. Semua angkat tangan, saya bilang mau. Nah itu seperti apa yang visi yang Tommy Hick lihat. Bahwa Tuhan itu mengulurkan tangannya, mengajak kita untuk melayani dia. Apa yang terjadi pada saat ini? Banyak yang menolak. Bukan saja menolak untuk melayani, menolak urapan Tuhan dan panggilan Tuhan. Di visi itu diceritakan bahwa ada pria yang wanita yang Tommy Hick sendiri kenal. Orang-orang yang dia pikir pasti akan menerima panggilan Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengulurkan tangannya ke arah orang itu menundukkan kepala dan mulai mundur. Dan masing-masing dari mereka yang tampaknya membungkuk dan mundur, tampaknya pergi ke dalam, lalu mereka pergi ke dalam kegelapan. Dan sepertinya kegelapan itu menelan mereka.
Itu sangat sedih sekali teman-teman, itu sangat sedih sekali. Ya kita banyak sekali teman-teman yang kita ajak untuk melayani, banyak sekali yang nggak mau. Teman-teman, Tommy Hick adalah orang figur yang luar biasa sekali. Ya, dan kita perlu orang-orang seperti Tommy Hick pada hari ini. Perlu orang-orang yang berjalan dan mempunyai Roh Kudus di dalam dirinya. Teman-teman, kenapa SOTV itu sangat luar biasa penting, sangat luar biasa penting. Tanpa ini, kita tidak percaya, saya tidak percaya bahwa kita akan maju. Kita harus hidup seperti ini, dengan berjalan dengan Roh Kudus. Teman-teman, kita sudah dengar kesaksian-kesaksian dari minggu kedua, minggu ketiga, orang-orang yang berubah. Pak Istio Adi, barusan Pak Lingga, kita pernah dengar Pak Benjamin Zaitun, Pak Sony Lim sering sharing. Ya, kita baca kesaksian dari Pak Hendro, Pak Benjamin, Pak Ibu Indah, Ibu Murni, minggu lalu Pak Yohanes Sukadiono, itu luar biasa sekali. Pak Alfon memberi kesaksian yang luar biasa. Tiap minggu kita ada kesaksian yang luar biasa. Nah, itu kesaksian yang kita mesti bagikan di chapter kita. Dan setelah itu kita berilah keberanian buat orang-orang. Tantanglah orang-orang siapa yang mau mengerjakan seperti itu. Karena kita itu semua bisa. Kristus itu hidup di dalam diri kita. Kita selalu ingat yang John Crete selalu sharing. Dan Pak John Thompson juga selalu sharing bahwa Tuhan itu telah memberikan segala-galanya untuk kita. Dia telah memberikan anaknya, dia telah memberikan kuasanya kepada kita, dia telah memberikan nama Tuhan Yesus kepada kita. Kita ingat di kitab suci, pada hari terakhir Tuhan akan bertanya satu kepada kita, apa yang telah kau lakukan dengan karunia atau gift atau hadiah yang telah saya berikan kepadamu? Orang-orang mungkin akan menjawab, oh ya saya kaya, saya sudah membagikan uang saya. Ada orang yang bilang, oh saya talenta, saya bisa penyanyi, worship leader, saya sudah nyanyi. Tapi mungkin saya rasa Tuhan akan bertanya lagi, apa yang telah kau lakukan dengan karunia yang telah saya berikan kepada kamu? Karunia apa? Kita itu sudah diberikan Kristus di dalam kita. Apakah kita sudah melakukan itu? Apakah kita sudah melakukan itu atau kita memakai seperti tirai di depan muka kita, menutup kuasa Roh Kudus untuk bekerja dalam kita? Seringkali saya membaca visi dari Tommy Hick. Saya menangis. Karena saya tahu ada orang-orang yang sama sekali tidak mau dan tidak mau tahu. Kita harus merubah. Kesempatan kita itu tidak banyak. Kesempatan kita itu maybe satu kali ini. Pada saat ini kita harus berubah. Teman-teman, kalau kita berubah, Full Gospel Businessman tidak akan sama lagi. Apa yang terjadi di tahun 1950, di mana benar-benar ada explosion, benar-benar luar biasa, itu karena kuasa Roh Kudus. Kita ada kuasa Roh Kudus, tapi kita tutup. Sama kita ditutup oleh kita sendiri. Teman-teman, ini waktunya untuk kita berubah. Itu aja dari saya. Thank you Pak John Thompson. Yes. And thank you teman-teman. Saya harap ya minggu depan, minggu yang ke-12 kita bisa wisuda sama-sama. Dan buat saya sudah ikut kelas ini bukan satu kali. Saya sudah ikut kelas berkali-kali. Dan saya tidak bosan-bosannya. Karena apa? Karena kesaksian dari teman-teman dan apa yang John Crete Revelation selalu bagi itu tidak pernah sama. Itu betul-betul memperkuat saya. Dan itulah komunitas yang kita mesti bangun di FGB MFI. Komunitas yang saling memperkuat. Memperkuat apa? Bahwa kita ada keyakinan bahwa Kristus hidup dalam kita. Terima kasih, thank you Pak John Thompson. Yes. Oh, thank you so much, my brother Adam Teja. Yes, luar biasa. Teman-teman, demikian hati membara gitu ya ketika kita ada dalam pengurapan yang murni seperti itu.
dan kita memang akan bergerak. Kita tidak bisa mengharapkan chapter sekian banyak kalau kita melakukan hal yang sama terus. Tapi kita tahu bahwa Tuhan akan bekerja melalui kita dan di dalam kita, teman-teman. Izinkan saya share screen sedikit, 2 minutes about nubuatan mengenai full gospel. Apakah teman-teman sudah bisa lihat di layar? Di layar bisa. Sudah. Ya. Oke. Saya coba. Oke. Nah, ini rangkaian nubuatan yang dibagi Pak Adam tadi. Ini ada beberapa hamba Tuhan, teman-teman. Nah, ini namanya Charles Price. Tahun 47 dia sudah bernubuat terkait orang-orang awam gitu ya, visi daripada full gospel. Tahun 47 kita tahu, tahun 51 baru secara official FGB MFI dibentuk secara organisasi di sekitar bulan Oktober, teman-teman. Ini namanya Charles Price. Nah, pelayanan Charles Price yang teman-teman lihat di latar belakang ini itu Demos yang pembiayanya gitu, teman-teman. Wow. Jadi seperti Tommy Hicks tadi, Tommy Hicks pergi kemana itu Demos yang membiayai. Supaya teman-teman tahu, maksudnya, ini apa yang dilihat mereka-mereka ini akan terjadi lebih besar di hari mendatang, dan hari-hari itu adalah hari kita, teman-teman. Gini ya, ini satu Charles Price. Nanti saya share di grup ya, teman-teman. Dia bilang bahwa akan muncul gelombang pelayanan kaum awam yang menyapu seluruh bumi. Dia bilang gitu. Kalau kaum awam ini muncul, yaitu kita orang-orang marketplace. Kan gitu ya. Dia bilang gitu. Oke, secara singkat saja. Lalu Oral Roberts. Kita tahu Oral Roberts adalah pembicara pada saat di Clifton Cafeteria. Begitu juga Oral Roberts ini, ya pelayanannya itu disupport oleh Demos Zakarian. Makanya dia dekat dengan hamba-hamba Tuhan. Kenapa Amerika diberkati pada tahun-tahun itu adalah karena manusia-manusia ini, teman-teman, bukan gara-gara apa-apa gitu ya. Dan salah satu Demos ada di dalamnya. Itu ini Oral Roberts. Begitu dekatnya dia dengan Oral Roberts. Dialah yang sharing tentang A Dream of Thousand. Itu Oral Roberts yang dia berdoa bahwa biarlah FGB MFI ini akan menjangkau seluruh dunia dan bla bla bla, kan gitu ya, teman-teman ya. Lalu Mordecai Ham, ini yang John Carrett sampaikan bahwa dia ini orang Metodis, teman-teman, orang Metodis. Jadi ini Mordecai Ham ini manusia Allah, teman-teman. Yang menginjil itu ya kayak gini, naik mobil pergi dan lain sebagainya. Dan dia dekat sama Demos gitu. Ini pelayanan Mordecai Ham. Dan inilah di stadion ini juga Demos yang support, teman-teman. Bisa lihat ya, teman-teman. Nah, Mordecai Ham bilang bahwa nubuatannya gini. Ini pelayanan seperti ini. Dia bilang dia datang khusus datang kepada Demos. Dia bilang bahwa dia lebih mengerti FGB MFI daripada Demos. Maksudnya gini, teman-teman. Dia bilang bahwa dia mendapat sesuatu dari Tuhan, bahwa akan muncul suatu kegerakan kaum awam sebelum Yesus datang kembali, dia bilang. Dan waktu dia berdoa, ini manusia-manusia berdoa nih ya, kapan Tuhan itu muncul? Karena mereka pada masa itu mengharapkan tentu di zamannya. Tapi Tuhan bilang kepada dia, ya, ketika dia mendapat sesuatu dari Tuhan bahwa akan ada muncul satu kegerakan awam sebelum Yesus datang kembali, lalu kepada dia muncul full gospel, teman-teman. Itu Mordecai Ham. Mordecai Ham ini, teman-teman, di mana siapa penginjil besar, dia bertobat itu gara-gara Mordecai Ham ini ya. Yang di Amerika, saya lupa. Graham. Billy Graham. Billy Graham. Billy Graham itu diselamatkan itu pelayanan dari Mordecai Ham, teman-teman. Makanya saya bilang ini manusia-manusia yang kita tidak ragukan kalau Tuhan bicara kepada mereka, gitu ya. Ya, jadi
Mordecai, itulah dia bilang awaken layman, the sleeping giant of evangelism, teman-teman. Jadi FGBMFI ini bukan main-main visinya gitu. Jadi bukan hanya sekedar penglihatan tahun 52, teman-teman. Itu dari serangkaian nubuatan, rangkaiannya itu dari tadi Mordecai Ham, lalu Tommy Hicks, Reverend Oral Roberts, teman-teman. Ya kan? Itu dia bilang. Nah, lalu ini Tommy Hicks. Ini Tommy Hicks, teman-teman, yang ada di sini nih. Ini kecil, orangnya kecil. Pendoa, teman-teman. Ini nggak main-main. Kalau Tuhan suruh dia pergi ke Argentina. Argentina itu penyembah voodoo, teman-teman. Iya kan? Itu negara waktu itu komunis. Iya kan? Peron itu kan komunis pada saat. Jadi nggak percaya Tuhan. Dan negara itu dipenuhi dengan penyembahan berhala, teman-teman. Dan ini Demos nih. Demos Sakarian yang baju putih ini. Iya kan? Ini Mordecai, Tommy Hicks. Tommy Hicks inilah yang tadi Pak Adam tadi cerita gitu. Ya kan? Nah, Tommy Hicks bilang bahwa memberitahukan kepada Demos, ini dia Tommy Hicks, gambarnya ini, orangnya memang begitu ya. Tommy Hicks bilang mengenai visi the body of Christ di hari-hari terakhir. Ya kan? Pelayanan tubuh Kristus yang tanpa batas, teman-teman. Tanpa merek, tanpa apa, tapi benar-benar the body of Christ yang murni, teman-teman. Itulah kita sebenarnya. Itulah yang Tuhan mau bangkitkan melalui kita, FGBMFI. Dia bilang bahwa Tuhan berkata kepada dia bilang, inilah yang akan kulakukan pada hari-hari terakhir. Aku akan memulihkan semua yang telah karatan, semua yang pucat, semua yang busuk. Aku akan memulihkan apa yang telah mereka hancurkan. Teman-teman, manusia telah menghancurkan kegerakan Tuhan, justru agama menghancurkannya. Tapi dia bilang, melalui orang-orangku ini, yaitu layman, kita, orang-orang marketplace, teman-teman, dan sebenarnya kita ini, pilihan orang yang Tuhan mau bangkitkan ini, melalui orang-orangku ini, pada hari-hari terakhir, mereka akan muncul sebagai suatu bala tentara yang akan menyapu seluruh muka bumi, teman-teman. Makanya jangan heran, Tuhan akan memakai kita ke seluruh dunia, dan itu Indonesia salah satu yang Tuhan nubuatkan. Nah, inilah Tommy Hicks inilah yang diceritakan oleh Pak Adam tadi, the body of Christ, the end time ministry. Itulah kita, teman-teman. Itulah FGBMFI. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Nanti saya akan share, teman-teman, di grup. Lebih jauh, John Craig will share with us. Brother, time is yours. Thank you, sir. I give time for you. Thank you, John. Excellent. I could follow your teaching. And well done. it was excellent. Yep. I thank the Lord for you've cut the vision. And terima kasih, puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan untuk their vision. And that is why Indonesia will be greatly used in this season. Itulah sebabnya Indonesia akan dipakai dengan dahsyat di musim ini. You know, I've learned over the years to pay attention to the people that speak before me. Dan selama bertahun-tahun ini saya sudah belajar untuk menyimak dan memperhatikan orang-orang yang berbicara terlebih dahulu sebelum bagian saya bicara. And last week, before I spoke, there was a brother named Johannes. Yes. Dan minggu lalu sebelum Pak John Carrot bicara, ada Bapak Johannes yang bersaksi. And he spoke on how he received the gift of speaking in tongues with interpretation. Dan beliau bicara bagaimana Tuhan memberikan dia karunia untuk bisa berkata-kata dalam bahasa lidah, bahasa roh, dan disertai dengan penafsirannya.
and how together with the Lord, and that gift, many people were healed and set free from demons. Dan bersama-sama dengan Tuhan, dengan Tuhan, dan saat dia bergerak, dia pergi, dan banyak orang yang disembuhkan dan dilepaskan dari kuasa roh jahat. And if I remember correctly, he said that he couldn't stop speaking in tongues for 2 or 3 days. Dan kalau saya nggak salah ingat, ya, dia persaksiannya adalah salah satu dari awal dia terima bahasa roh, dia nggak bisa tahan, dia nggak bisa berhenti berbahasa roh selama 2-3 hari. And today, this brother Linga, Dan hari ini tadi Pak Brother Lingga, he spoke of the prophecies and visions that the Lord gave him, and of course he also spoke of the marriages in his family. He's always on the honeymoon. Selain berbicara tentang nubuatan yang Tuhan berikan, penglihatan atau mimpi yang Tuhan berikan, juga beliau bicara mengenai seringnya terjadi pernikahan di dalam anggota keluarganya. Jadi itu ada banyak sekali musim bulan madu ternyata di dalam keluarganya Brother Lingga. And so, because I know that the Holy Spirit is on those that spoke before me, karena saya tahu tadi Roh Kudus sudah ada dan hadir di antara mereka yang tadi bersaksi dan berbicara sebelum saya. I want to comment on what God is doing. Saya memberikan komentar akan apa yang Tuhan sedang lakukan. And Brother Thompson spoke about many of the people in this book, the greatest business in the world. Tadi Brother John Thompson bicara mengenai banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan pesan, yaitu yang ada yang juga tertulis di dalam buku The Greatest Business in the World. And the awakening of the body of Christ. Yaitu kebangkitan dari tubuh Kristus. So what is God teaching us today? Jadi apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita pada hari ini? I want to focus on the gift of tongues. Saya mau fokus pada karunia berbahasa roh. And the gift of interpretation. Dan karunia penafsiran bahasa roh. Interpretation of tongues and speaking in tongues were designed to work together. Karunia penafsiran bahasa roh dan berbahasa roh itu dirancangkan untuk saling bekerja, berkesinambungan bersama-sama. So, if you have spoken in tongues, ask the Lord to give you revelation of what He speaks through your tongue. Dan saat Anda berkata-kata dalam bahasa roh, tanya kepada Tuhan, pewahyuannya apa yang Tuhan sampaikan melalui bahasa roh itu. And I want to show you how important it is what you're saying. Dan saya mau tunjukkan kepada Anda betapa pentingnya Anda mengetahui apa yang Anda katakan dalam bahasa roh itu. The very first chapter in the Bible, pasal pertama dalam Alkitab kita, Genesis chapter 1. Yaitu dalam kitab Kejadian pasal 1. It starts out by saying, in the beginning God created the heaven and the earth. Dikatakan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. And the earth was without form, and it was void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved on the face of the waters. Dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan waktu Allah melayang-layang di atas permukaan air. And God said, "Let there be light." Dan Tuhan berfirman, jadilah terang. And there was light. Dan terang itu pun jadi. So I want everyone to tell me. Dan saya ingin Anda jawab, sampaikan kepada Pak John Carrot. How does God create? Kalau begitu, bagaimana
caranya Tuhan menciptakan? Halo, jawab dong, boleh buka mic kan? How does God create? Speak it. Speak. With the word. dengan Word. dengan berfirman. Dengan perkataan, Speaking the word by words, dengan firman Tuhan, Tuhan menciptakan. by the word of God. Oke. Siapa lagi? And Dan mengatakan. By speaking it, by continue to declaring it, dengan kuasa perkataan. by the power of the word, the spoken word, the power of the spoken word. perfect. If you continue to read chapter 1, Bagus. Dan jika Anda lanjutkan, Anda terus membaca pasal 1 itu, continues to create by speaking it into the earth. dikatakan maka Tuhan menciptakan dengan apa? Dengan memperkatakan itu, mengucapkan, memperkatakan itu ke bumi. When God speaks through your mouth in the gift of tongues, he is creating still in the earth. Sama halnya saat Tuhan berkata-kata melalui pelantaran mulut Anda, melalui karunia bahasa roh itu, maka Tuhan sedang menciptakan ke dalam dunia ini. He is doing miracles. Tuhan sedang melakukan mujizat-mujizat. He is setting people free. Dia sedang melepaskan orang-orang yang terikat. One of the testimonies that we heard here in Indonesia, Salah satu kesaksian yang kita telah dengar di Indonesia, someone was being tormented by demons, seseorang yang lagi disiksa, diserang oleh roh jahat, and a full gospel businessman spoke in tongues over that person. dan seorang anggota FGB MFI berkata-kata dalam bahasa roh atas orang tersebut. Did not touch him at all with his hands. Nggak perlu disentuh sama sekali dengan tangan. And the demons left. Dan roh jahat itu seketika itu juga pergi meninggalkan orang itu. The power was released. Dan kuasa Tuhan terlepas atas orang itu. And what I'm trying to talk about is how powerful and important the prophetic revelation is when it comes out of your mouth. Dan apa yang mau saya sampaikan akan betapa pentingnya, betapa berkuasanya pewahyuan secara profetik itu saat itu dinyatakan atau diperkatakan keluar dari mulut Anda. We saw a picture of Oral Roberts this morning. Tadi kita today. lihat, baru saja ada John Thompson memperlihatkan slide itu tentang foto, yaitu diantaranya foto Pendeta Oral Roberts, almarhum. All my children went to the Oral Roberts University. Semua anak-anaknya Pak John Carrot, mereka semua kuliah di ORU, Oral Roberts University. And they stayed in a dormitory called Demas Shakarian Dormitory. Dan mereka tinggalnya di asrama yang bernama Asrama Demos Sakarian. They were very close friends. Mereka orang yang sangat dekat. Pak Demos dan Oral Roberts sangat dekat, sahabat kental. But I want to focus on how Oral Roberts built that university. Tapi yang saya mau fokus adalah bagaimana Pendeta Oral Roberts membangun universitas itu. He was able to buy the land there in Tulsa, Oklahoma. Di mana dia sanggup saat itu untuk membeli sebidang tanah yang ada di Tulsa, Oklahoma. But it was just an empty field. Tapi saat itu hanyalah tanah ladang yang kosong. And he didn't have any more money. Dan habis beli tanah, ya udah uangnya habis, nggak punya duit lagi. So he went out in the middle of the field. Jadi apa yang dia lakukan? Dia pergi keluar di tengah-tengah lapangan kosong itu, tanah kosong itu yang dia beli. And he spoke in tongues. Dia berkata-kata dalam bahasa roh. And he asked the Lord for the interpretation.
Dan dia minta kepada Tuhan untuk penafsirannya. And the interpretation came through a vision. Lalu penafsirannya Tuhan berikan melalui sebuah penglihatan. And as he was standing in this empty field, Dan saat dia berdiri di lapangan, di tengah-tengah lapangan yang kosong itu, in the vision, a building appeared before him. dan di dalam penglihatan yang dia lihat tiba-tiba sebuah gedung tampak di hadapan dia. And then another building appeared. Lalu ada gedung lain lagi. And then another building appeared. Lalu ada gedung berikutnya lagi. And he knew that God was creating the university right before his eyes in a vision. Dan dia tahu bahwa Tuhan menciptakan universitas itu tepat di hadapan matanya di dalam bentuk penglihatan. So he kept praying in tongues. Dan dia terus berdoa dalam bahasa roh. And more buildings appeared. Dia melihat makin banyak gedung mulai muncul dalam penglihatan itu. And so he took out a piece of paper and a pencil and he wrote down, he drew those pictures that he saw in the vision. Dan dia mulai ambil secari kertas dan sebuah pensil, dan dia mulai menggambar setiap gedung yang dia lihat di dalam penglihatan tersebut. And he took that little drawing to his supporters, financial supporters, and they gave the money for the building of the university. Dan dia bawa gambaran rancangannya seperti yang dia lihat, dia bawa kepada mereka yang mensupport, yang mendukung keuangannya dalam hal pelayanannya Oral Roberts, dan mereka memberikan uang mereka juga untuk dana pembangunan universitas itu, gedung-gedung itu. And all four of my children went to that university. Dan keempat orang anak saya semuanya mereka kuliah di universitas tersebut. But it was created in the spirit. Tapi itu diciptakan di dalam roh. Yesterday, I was in this same school in France. Kemarin saya ada di sekolahan yang sama yang ada di Prancis. And in that school, they have breakout rooms. Dan di dalam sekolah itu, dalam SOTV itu mereka ada breakout rooms. And I was in a breakout room with a husband and wife from Switzerland. Dan saya dimasukkan di sebuah breakout room di dalam itu bersama dengan seorang suami istri yang berasal dari Switzerland. And the book that they were studying in France Dan buku yang mereka pelajari dalam bahasa Prancis was a new wave of revival in your finances. itu a new wave of revival in your finances. Gelombang baru kebangunan rohani dalam keuanganmu. And that was this husband and wife's biggest need, finances. Dan itu juga merupakan kebutuhan terbesar dari suami istri tersebut, yaitu dalam hal keuangan. So I said, let's pray in tongues. Lalu saya berkata kepada mereka, mari kita berdoa dalam bahasa roh. And ask for the interpretation. That's it. Dan minta penafsirannya. Itu saja. And so in the end, I received an interpretation that said, write a book. Dan lalu pada bagian akhir saya terima penafsiran yang berkata kepada mereka, tulis buku. Of your testimony. Dari kesaksianmu. And sell the book. Dan jualah buku tersebut. And you'll get more money for your life. Maka engkau akan memperoleh lebih banyak lagi uang untuk biaya hidupmu. And do you see how the Holy Spirit works with you for your provision for your calling and ministry? Anda akan lihat bagaimana Roh Kudus bekerja bersamamu untuk penyediaan bagimu, yaitu dalam hal untuk panggilanmu dan pelayananmu.
He will reveal to you everything you need for your ministry, your calling. Dan Roh Kudus akan menyatakan kepada Anda apa saja yang Anda butuhkan untuk panggilan Anda dan untuk pelayanan Anda. And so after you're born again, Dan sesudah Anda dilahirkan kembali, the most important thing for you is to receive the baptism of the Holy Spirit and speaking in tongues. maka hal yang paling penting bagi Anda adalah untuk menerima baptisan Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa roh. And then ask the Lord for the interpretation. Dan diminta kepada Tuhan untuk penafsirannya. And it's the beginning of the gifts of prophecy. Dan itu merupakan awal mula. Itu adalah cikal bakal dari karunia untuk bernubuat. And prophecy changes lives. Dan nubuatan itu akan mengubah kehidupan orang-orang. I think I showed this to you once. It's called the Book of But- Remembrance. Ya, Pak John Carrot pernah tunjukkan ini kepada kita semua, yaitu yang disebut Book of Remembrance. And it's got dozens of prophecies that have been spoken over my family. Dan di dalamnya ada lusin-lusin nubuatan yang disampaikan untuk saya dan keluarga saya secara pribadi. Because I take the prophecies that are given to me very seriously. Sebab saya ambil dan saya pegang dengan sangat serius, dengan sungguh-sungguh setiap nubuatan yang disampaikan pada saya. And if you're a member of this Full Gospel Businessmen's Fellowship International, I suggest that you look carefully at all the revelations that were given to Demas Shakarian, all the revelations that were given to Demas Shakarian. Dan kalau Anda sebagai anggota dari persekutuan ini, dari FGB MFI, maka saya sarankan bahwa Anda dengan seksama, Anda baca kembali, Anda telah kembali setiap pewahyuan yang Roh Kudus berikan kepada Pak Demos Sakarian. There are, for instance, Demas Shakarian paid attention to the prophecies and the revelations that came to him through Dr. Charles Price. Dan sebagai contoh, saat di mana Pak Demos Sakarian memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dia menyimak, dia memperhatikan nubuatan yang disampaikan kepadanya oleh Dr. Charles Price. It was Dr. Price that invented the words full gospel. Sebab Dr. Price lah yang menciptakan, yang pertama kali menyebutkan dan menciptakan perkataan atau istilah full gospel. It means the power of the gospel. Berarti kuasa dari Injil. And so when Demas heard that, he remembered it. Saat Pak Demos dengar itu dan dia mengingat itu. And 10 years later, when he started this ministry, he put those words in its name. Dan 10 tahun kemudian saat dia memulai pelayanan ini, dia menaruhkan semua perkataan yang disampaikan itu di dalam bagian dari nama FGB, yaitu Full Gospel. And so every time you talk about the full gospel, God is confirming what you're speaking about. Dan setiap kali kita bicara mengenai kata full gospel, berarti Tuhan sedang meneguhkan apa saja yang Anda perkatakan. Now, I want to finish up by talking about in this book, The Greatest Business in the World, the most important thing in this book. Dan saya mengakhiri dengan membahas apa yang dituliskan di dalam buku ini, The Greatest Business in the World, yaitu bagian yang paling penting di dalam buku ini. And it's in a section right after Mordecai Ham. Yaitu ada di bagian sesudah Mordecai Ham.
where Demas writes, we're very close to the return of Jesus. Di mana Pak Demos menuliskan bahwa waktunya sudah sangat dekat lagi untuk kedatangan Yesus. Kembali. And last 2 nights ago, I was awakened in the night and went out in my living room to pray. 2 malam yang lalu saya terbangun pada waktu malam dan saya pergi keluar dan saya pergi ke ruang tamu saya dan saya berdoa di situ. And I prayed in tongues and asked God to give me the interpretation. Dan saya berdoa dalam bahasa roh dan saya minta Tuhan berikan kepada saya penafsirannya. And I heard a voice tell me Matthew 24. Dan saya dengar suara Tuhan berkata kepada saya Matius pasal 24. And I said, now where have I heard that before? Lalu saya tanya kembali Tuhan, kapan saya pernah dengar perkataan ini sebelum ayat ini? And it's in this section of this book, the greatest business in the world. Ternyata ada di bagian dari buku itu, yaitu di buku The Greatest Business in the World. And Demas Shakarian writes, he says, you men know about the unrest all over the world with the anti-God movement. Dan Demas Shakarian di situ menulis, kalian semua tahu mengenai suatu kegelisahan, kegelisahan yang terjadi di seluruh penjuru bumi mengenai kegerakan dari orang-orang yang anti Tuhan. They're gobbling up more countries, and the whole world is under a tremendous pressure. It's reeling and rocking. Dan itu kegerakan itu semakin meluas, semakin menelan negara-negara lainnya. Dan seluruh dunia dalam tekanan yang amat berat, yang di mana terjadi suatu kegiatan, pergulatan dalam hal itu. And Demas goes on to write, he says, one false move by any country, even a small country. Dan Demas akan menuliskan dan mengatakan, jikalau ada satu langkah yang salah saja, satu langkah kecil saja yang salah yang dilakukan oleh salah satu negara yang ada, can set off a chain reaction that could bring the revelation where it says in the Bible, unless I shorten the day, there will be no flesh left. Itu bisa memicu suatu reaksi berantai yang akhirnya bisa menyatakan seperti yang ditulis dalam Alkitab, jikalau aku tidak mempersingkat hari itu, maka tidak akan ada yang hidup, mereka semua akan binasa. That's in Matthew 24. Itulah di Matius 24. And Demas finished off saying, we're at that point, man. We're right there. Dan saat itu Demas akan menyatakan, saudara-saudaraku, kita ada di titik ini. Kita ada di titik ini sekarang ini. That was in 1982. Dan itulah di tahun 1982. Some of you were not even born then. Ada beberapa di antara Anda yang belum dilahirkan. But in our newspapers, we read how the Hamas attacked Israel. Dan di surat kabar kita sekarang, di mana-mana diberitakan bagaimana Hamas menyerang Israel. And so what does God need from you and me today? Jadi apa yang Tuhan butuhkan dari Anda dan saya pada hari ini? One of the revelations that Demas Shakarian received from God, salah satu pewahyuan yang Pak Demos terima dari Tuhan, was that God was seeking a prepared people to serve Him in power. Tuhan sedang mencari orang-orang yang Tuhan sudah persiapkan untuk melayani Dia dalam kuasa. That was why this school was formed, to prepare the members of Full Gospel Businessmen for power. Untuk inilah SOTV dibentuk, yaitu untuk mempersiapkan para anggota FGB MFI untuk menerima kuasa itu. And how powerful are they?
Dan seberapa dahsyatnya kuasa itu dan ada di mana? And in the ultimate dimension, Dan di dalam buku The Ultimate Dimension, in the introduction, di bagian prakatanya, Demas writes, when just one person reaches God's ultimate dimension, Demas menuliskan begini, jika ada satu orang saja yang mencapai the ultimate dimension itu, he or she will be able to do more than an entire army of ordinary Christian soldiers. maka pria itu atau wanita itu akan sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan seluruh pasukan dari orang-orang Kristen. So last week, Johannes told us that he prayed in tongues and didn't touch them, and they were automatically healed. Dan minggu lalu Pak Johannes memberitahukan, bersaksi pada kita bahwa saat dia berdoa dalam bahasa roh, dia nggak sentuh mereka, dan mereka banyak di antara mereka yang sembuh. And Brother Linga today said that they prayed in the car in tongues, and when they got to the home, the The person already to the be groom. said, everything's okay, let's get married. Dan tadi Pak Liga bersaksi begini, dalam perjalanan menuju ke rumah calon mempelai pria, mereka berdoa dalam bahasa roh, dan saat mereka tiba di sana, calon mempelai wanita memberitahukan bahwa sang mempelai pria itu sudah sembuh, sudah terlepas, semuanya sudah beres, dan segala sesuatu selesai, tuntas, nggak perlu lakukan apa-apa lagi. So I want you to catch this revelation. Jadi saya ingin Anda tangkap pewahyuan ini. One of you Salah satu di antara Anda is worth an army of Christian soldiers. satu saja di antara Anda itu sudah nilainya sama besarnya dengan satu pasukan dari prajurit-prajurit Kristen. How is that possible? Bagaimana itu bisa terjadi? Because Christ lives in you. Karena apa? Karena Kristus dia hidup di dalam engkau. And he's the one that does the work. Dan dialah yang melakukan segala perbuatan, segala pekerjaan itu. Remember Genesis 1? Ingat tadi Kejadian 1? How does God create? Bagaimana cara Tuhan menciptakan bumi ini? By speaking it into the earth. Dengan memperkatakannya kepada bumi. And how does he use you more powerfully than an entire army of Christian soldiers? Dan bagaimana caranya Tuhan bisa pakai Anda jauh lebih dahsyat dibandingkan satu pasukan penuh dari prajurit-prajurit Kristen? When you speak in tongues, saat Anda berkata-kata dalam bahasa roh, it is God speaking through you. Itulah Tuhan yang berbicara melalui engkau. And maybe you think, well, I'm saying the same thing over and over and over again. Mungkin Anda berpikir, oh aku ucapkan hal yang sama berulang-ulang kali. But every time you open your mouth, tapi sesungguhnya setiap kali Anda membuka mulut Anda, God adds his revelation to your words. Maka Tuhan sedang menambahkan pewahyuan yang daripadanya ke dalam perkataanmu. And the only thing that's left for you to do, dan satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah is to obey the revealed will of God. Yaitu mentaati kehendak Tuhan yang dinyatakan. And how do you know what is the revealed will of God? Bagaimana Anda bisa tahu yang mana yang kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada Anda? From the interpretation of tongues. Yaitu dari penafsiran bahasa roh. Now, my brothers and sisters, saudara-saudariku, if you will just remember what I told you right now. Jikalau saja Anda ingat sungguh-sungguh apa yang baru saja saya sampaikan. You can forget everything else that I have taught you.
Semua perkataan saya, pengajaran yang lain Anda boleh lupa. Nggak jadi masalah. But just remember this. Tapi ingat dan pegang dan camkan hal ini. Speak in tongues, Berkata-katalah dalam bahasa roh, ask for the interpretation, minta penafsirannya, and obey it. dan taatilah. Remember Jesus in the Garden of Gethsemane. Ingat pada waktu Yesus ada di Taman Getsemani, He said, Father, if there's any other way, that is kau, ya. remove this cup from me. Ya, Yesus berkata, Bapa, jikalau mungkin, hendaklah kau jauhkanlah atau halaukanlah cawan ini daripadaku. His flesh man did not want to be crucified. Manusianya secara jasmani, secara daging tidak mau disalibkan. But immediately he said, nevertheless, Tapi dengan segera Yesus menyambung kembali doanya dan berkata, walaupun demikian, not my will, but your will be done. bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. And Jesus had to fight his way to the cross. Dan Yesus harus berjuang supaya dia tetap ada di dalam perjalanannya menuju salib itu. Remember, Peter took out his sword and cut off a soldier's ear. Ingat, di mana Petrus mengambil pedangnya dan dia memotong salah satu prajurit yang pengawal imam besar saat itu. And the soldiers would have been okay to kill all Jesus and all the disciples right there in the Garden of Gethsemane. Dan saat itu, jikalau itu dibiarkan, maka itu akan memberikan izin, akan bagi para prajurit itu untuk boleh saat itu juga membantai, membunuh Yesus dan semua muridnya yang ada di Taman Getsemani. But Jesus had to get to Golgotha. Tapi tidak mungkin, karena Yesus harus pergi dan disalibkan di Bukit Golgota. And so he reached down, picked up the ear, and did a creative miracle, put it back on the soldier's head. Dan Yesus membungkuk, dia menjangkau, dia ambil, dia pungut telinga orang itu, dia melakukan suatu mujizat penciptaan, dan dia menempelkan kembali telinga itu kepada di kepala prajurit itu. Now you are about to do the same works that Jesus did. Anda akan melakukan perbuatan yang sama seperti yang Yesus sudah lakukan. I encourage you to read this book again. The Saya greatest is in the world. Saya sangat mendorong Anda untuk kembali membaca buku ini, yaitu The Greatest Business in the World. Because Demas Shakarian was a man who received revelation and he knew the time. Sebab Pak Demas Shakarian adalah seseorang yang telah menerima pewahyuan itu dan dia tahu, dia sadar akan inilah waktunya. And this is the time of the layman movement. Dan sekarang inilah waktunya untuk kegerakan kaum awam. This is a time for the disciples of Jesus to do the miracles that Jesus did. Inilah waktunya untuk para murid Yesus mulai melakukan mujizat-mujizat yang sama seperti yang Yesus pernah lakukan. I'm going to ask that everyone put their hand on their heart. Saya undang setiap orang, Anda taruh tangan Anda di hati Anda saat ini. I'm going to prophesy over you. Saya akan bernubuat atasmu. You're going to receive an anointing. Engkau akan menerima pengurapan. You will receive an impartation of the Holy Spirit. Engkau akan menerima impartasi dari Roh Kudus. And what you say will come to pass. Maka apa saja yang kau katakan itu akan tergenapi. So you need to hear what Jesus is telling you in your spirit man. Itu sebabnya Anda perlu mendengar terlebih dahulu apa yang Yesus sampaikan kepadamu dalam manusia rohmu.
and speak it forth in the earth. Dan katakanlah itu ke bumi ini. And then this Dan remember Matthew 24, God says that the days will be shortened so that the people will not be destroyed. That's verse 22, Matthew 24:22. Ya. Dan ingatlah apa yang dikatakan dalam Injil Matius 24 ayat 22. Sebab sekiranya waktu itu tidak dipersingkat, maka orang-orang itu akan binasa dan tidak akan ada yang selamat. Now, if you are obedient to Jesus through the Holy Spirit, Dan jikalau Anda taat kepada Yesus melalui perantaraan Roh Kudusnya, you are part of the sleeping giant awakened. maka Anda adalah bagian dari raksasa yang sedang tertidur itu yang sudah dibangunkan kembali. So I speak over you now in Jesus' name. Sekarang saya berkata atasmu di dalam nama Yesus. Wake up! Bangunlah. Indonesia Full Gospel Businessmen, FGBMFI Indonesia, prepare yourselves to receive 1 million members. persiapkanlah dirimu untuk menerima 1 juta anggota. Train them, Latihlah mereka, send them forth. utuslah mereka. For every place they put their foot, I have given it to them. Sebab ke setiap tempat mereka menjejakkan kaki mereka, maka tempat itu kuberikan kepada mereka. And Indonesia Full Gospel Businessmen Dan Indonesia Full Gospel Businessmen will be known all over the world akan dikenali, akan diketahui di seluruh penjuru bumi. for signs and wonders and miracles they do in the name of Jesus Christ the Lord. Untuk tanda-tanda heran, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda ajaib, perbuatan-perbuatan ajaib yang mereka lakukan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Go! Pergilah. Amen, amen, Amin, 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 amin. Thank you. Thank you. Thank you, John. Yes, John. Thank you so much, John. Wonderful. How wonderful our God. Teman-teman, luar biasa. Sebelum Q&A, saya mau ajak satu lagu. Pak Handoko, kita nyanyi satu lagu yuk. Teman-teman, jangan sampai dunia ini berjalan, ya kita dengar Israel begitu rupa luar biasa teman-teman. Jangan sampai kalau tidak dipersingkat waktunya, yaitu melalui respon kita, waduh, jangan sampai banyak yang korban ya teman-teman ya. Kita tanggapi nih panggilan Tuhan. Dan nubuatannya sudah jelas berkali-kali bahwa melalui Indonesia, kerajaan Allah itu, the body of Christ itu akan dikumandangkan teman-teman. Kita ada kurang lebih 190-an ya, yang 150 kalau tidak salah, yang akan minggu depan kita akan mendapat sertifikat sebagai tanda pengingat buat kita supaya kita pergi berjalan, teman-teman. Oke, ayo kita nyanyi Pak Handoko satu lagu. Oh, sebentar saya buka. Handoko. Pak Handoko? Ya, Yes. silakan. Ya. Oke. Yes. Ayo kita memuji Tuhan teman-teman. Oh, Ku mau memujimu, ku selalu
memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, oh yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, kita mau angkat tangan kita, haleluya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, oh yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yana ya lama ya namo. Yana ya lama ya lama ya lama ya namo. Ya seniera la ya namo ya la namo ya la lama sande. Haleluya. Ya lama ya lama ya lama ya lama namo. Shika papa 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 papa. Shika Uria la matakana matakana mataki papa 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 papa. Yes, Engkau bersama kami Tuhan. Ura papa papa, mari kita buka tangan kita saudaraku. Ura papa papa, kita sembah dalam roh. Urama papa 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 takina takuni bi papa takana matakana matakayana papa patakini di papa 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 rabaseke di bi papa papa takana matakana ira rara masekini mire takuri mirana sokuni mirilana shandare lambo mabakana matakuriase yala yala wa yala ma yala ma yala mo mimirelana so yala ma yana ne mirilana doni naso irerera yama mama no nya itakoni na toto soko meme koni kari takoni to pembapa tekene seke metakoni mapapa irete takoni metakayala de soko mama papa blakere do papa de soko meme tere takoni amaya. Begitu jelas besarnya Tuhan yang menyatakan kehendaknya di antara kita. Iya ya kumi hatoko ni aseke mi mamu ireto koni atoro soko mi miretaki retakodo sopo patakaya. Dia menanti-nantikan kita untuk menyatakan hidupnya di dalam kita dan melalui kita. Mari kita terus berjalan di dalam Tuhan. Hirasto koni pakoni tasekini bokini na soro kumamara. Iya ko mene desene de tororo do papa irakura tako suku mama. Berapa lama lagi aku telah menanti-nantikan engkau untuk berjalan di dalam kuasaku. Hireto no toko mama, ire soko nemere nai toko nara soko de papa sekipi. Mengingatkanmu terus supaya engkau berjalan di dalam iman, di dalam kuasa yang telah aku taruh di dalam hidupmu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di mengalirlah
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hatiku, di keluargaku, di keluargaku. Tiada mama tak lama sekini mere lama ya lambu mere lama so. Lodi ya daya ni mere lama ya lambu mere lama so. Haleluya. Sebelum saya serahkan ke Pak Erwan untuk menutup kita di dalam doa, adakah satu dua yang teman-teman mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Silakan. Buka mic-nya atau raise hand teman-teman. Yes. Aku ada Pak John. Yes, come my brother. Ya. Oke, pertanyaan yang akan saya tanya ke John Crete itu mengapa mimpi yang Tommy Hicks itu kenapa bisa dialami 3 kali? Saya langsung translate. John Crete, just wondering why Tommy Hicks experienced 3 consecutive identical dreams. What the significance of that 3 consecutive dreams? I mean, 1 is enough, but why 3? John, you need to unmute. Unmute, please. Yes. Okay. Anytime God repeats something, it Setiap kali shows Tuhan mengulangi sesuatu, the importance of what he is saying. itu menunjukkan akan betapa pentingnya apa yang dia sedang sampaikan. Jadi kalau 3 kali ya penting sekali. In other words, that vision was, or the dreams, one dream after another, identical, was proof from God of what his plan was for the last time. Maka penglihatan kalau mimpi itu yang 3 kali berturut-turut yang sama dan 3 kali berturut-turut diulangi, itu membuktikan bahwa itu adalah rencana Tuhan bagi akhir zaman. And it points to the importance of this school, Brother John, because you're training disciples to do that work that Tommy Hicks saw in the dream. Wow. Ini menunjukkan akan betapa pentingnya SOTV ini, Pak John Thompson, karena inilah yang yang dimana kita melatih murid-murid untuk menggenapi apa yang menjadi mimpi di akhir zaman. And I've told you 3 times now. Dan saya udah sampaikan juga 3 kali loh, kawan. That Indonesia is very important to God in these days. Amen. Bahwa Indonesia sangat penting bagi Tuhan di zaman ini, di masa ini. Amen. Because karena the Muslim community is so important. Because God is going to do a miraculous work there. Karena komunitas kaum seberang itu sangat penting, karena Tuhan akan melakukan suatu karya yang penuh dengan mujizat-mujizat di antara kalangan mereka. And so what is learned in Indonesia will be shared in the Muslim community around the world. Amen. Bahkan apa yang dipelajari di Indonesia akan dibagikan di kalangan itu di seluruh. And so what is the message that you're going to take is signs, wonders, and miracles.
pesan yang akan kita sampaikan yaitu tanda-tanda heran, perbuatan-perbuatan yang ajaib dan mujizat-mujizat. You will not have to preach. Gak perlu khotbahin. You just have to raise the dead, open the eyes of the blind, cast out Bangkitkan- devils, heal the sick. Yang perlu Anda lakukan cuma bangkitin orang mati, celikan mata orang buta, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, usir roh jahat. And they will ask, by what power do you do this? Maka apa yang akan mereka perbuat adalah mereka akan tanya, dengan kuasa apa, dengan kuasa siapa engkau lakukan ini? Christ in me is the hope of glory. Sebab Kristus di dalamku pengharapan kemuliaan. Thank you, John. Okay. Yeah. Thank you. Oke, saya share sebentar satu foto teman-teman tahun 2014. Kelihatan ya? Ya, wow. Oh, I remember that picture. Teman-teman, saya hanya menangkap bagian kecil, Brother Adam menangkap lebih besar, dan teman-teman semua yang ada di sini, yang hadir pada malam hari ini, menangkap yang lebih besar lagi. Waktu itu saya hanya pegang dua buku dari buku ini yang saya terima tahun 2014 dari John Carrett di World Convention di Houston, Amerika Serikat, teman-teman. Nah, dan tidak kebetulan tangan pertama yang menerima buku ini is from Indonesia, teman-teman. Jadi ini bukan ini nggak kebetulan semua, teman-teman ya. Sama sekali nggak kebetulan. Jadi mari kesempatan yang sama itu ada di tangan teman-teman. Tinggal respon. Saya hanya memulai kecil, Pak Adam sudah Asia Pasifik. Teman-teman ini sama-sama kita bergandengan tangan, awakening the sleeping giant, the body of Christ, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.